Sebagaimana kita sepakati bersama bahwa hari ini adalah lanjutan dari tahdzib yang insya Allah kali ini akan diisi dengan materi iman hijrah jihad. Iman hijrah jihad. Pematerinya kita minta saudara kita Abdul Khalik. Sebelum kita persilahkan kepada beliau, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau kami persilahkan dan sekaligus saya serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah wa man ata'amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena di sore hari ini kita masih senantiasa diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka hadir dalam pelaksanaan Tahdzibul Muballighin tingkat Ummul Qura Surabaya yang ke-27. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Baik nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat umur pada saat ini kepada kita. Mudah-mudahan keadaan kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita, karena dalam rangka melaksanakan program struktural ya yang merupakan amr dari khalifah, yaitu Tahdzibul Muballighin tingkat Ummul Qura. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sore hari ini ana dimanahi untuk menyampaikan materi iman hijrah dan jihad. Yang mana materi ini adalah materi yang sebetulnya sering disampaikan ya dalam setiap tahdzib. Adapun pokok bahasan yang ingin disampaikan tentang iman hijrah jihad ini, yang pertama
adalah definisi. Iman, hijrah, dan jihad. Yang kedua, seberapa pentingkah materi ini? Yang ketiga, kerugian yang akan dialami karena tidak memahami materi ini. Yang keempat, contoh penerapan materi ini dalam kehidupan as-sabiqunal awwalun, atau surat 9 ayat 100. Yang kelima, dalil ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan materi ini. Cuma ini saya ambil langsung potongnya, waktunya juga ya. Yang keenam, bagaimana langkah konkret realisasi dan aplikasi materi ini dalam kehidupan
umat Islam sekarang. Mungkin ini aja ya materi yang saya sampaikan, insyaallah. Kembali kepada materi yang pertama, yaitu definisi. Ya, definisi yang pertama adalah definisi dari iman. Iman secara bahasa itu berarti yakin, percaya. Jadi iman secara bahasa yaitu berarti yakin atau percaya. Sedangkan iman menurut istilah akidah, menurut akidah Islam, iman menurut akidah adalah pembenaran terhadap suatu hal yang tidak bisa atau tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Jadi definisi iman secara akidah adalah pembenaran terhadap suatu hal yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Karena masalah keimanan ini, sebagaimana Rasulullah sendiri, walaupun beliau seorang Rasul dan Nabi dan Rasul ya, beliau tidak mampu memasukkan keimanan ini ke dalam hati paman-paman beliau, terutama Abu Jahal dan Abu Lahab. Bahkan Abu Thalib sendiri, beliau adalah paman yang merawat dia mulai dari kecil, bahkan dia berkorban untuk ikut berkorban, bahkan siap mempertaruhkan nyawanya untuk dakwah Rasul. Tapi apa? Karena iman ini memang pembenaran. Jadi walaupun karena apa? Ini juga ya, bahwa iman itu juga secara istilah juga iman ya, secara istilah suatu yang diikrarkan dengan lisan dan dibenarkan dalam hati dan diaplikasikan dengan perbuatan. Jadi iman ini menyangkut tiga hal ya. Jadi diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sebetulnya Abu Thalib itu kalau secara lisan beliau itu mengikrarkan, dia yakin bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apa dalam hati beliau, tapi apa dalam hati dia, tapi dia tidak mau mengikrarkan dengan lisan beliau. Jadi sebetulnya kalau Abu Thalib itu ini dengan hati dia tuh yakin dan diaplikasikan dengan perbuatan. Dalam artian Abu Thalib itu berjuang
bahkan memutarkan nyawa untuk membela dakwah Rasul. Tapi ini yang tidak pernah disampaikan Abi Thalib ini loh. Pengikrarkan secara lisan. Jadi dari 3 hal Abu Thalib itu hanya 2 yang dianukan, yang direalisasikan. Padahal iman harus 3 semuanya. Dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan diaplikasikan dalam perbuatan. Jadi iman itu harus memenuhi ini kriteria ini. Kalau Abdullah bin Ubay itu hanya ini, ya, hanya dengan lisan dia bilang bahwa itu beriman, tapi hati dan perbuatannya kadang-kadang, tapi kadang-kadang dia itu masih, kalau hatinya dia ada sebenarnya ada keyakinan tentang kerasulan Muhammad, sehingga apabila golongan orang munafik di kota Mekah itu dia berjumpa dengan Rasul, dia dengan orang Muslim, dia seakan satu orang beriman, lalu orang begitu dia kembali kepada kaumnya meledek. Itu dijelaskan Allah di Quran surat Al-Baqarah mulai ayat 8 sampai kalau tidak salah 21 itu. Jadi orang munafik ini paling banyak dijelaskan Allah, bahkan dalam satu surat itu sampai kurang lebih ada 13 ayat atau 15 ayat itu. Orang-orang munafik. Dan orang munafik ini semua ini. Jadi membenarkan ini dan aplikasi dan perbuatan kadang-kadang ini yang kadang-kadang juga aplikasi perbuatan ini tidak sesuai kadang-kadang. Mengaku beriman, dia benar, tapi aplikasinya ini. Jadi sekali lagi bahwa iman itu harus memenuhi 3 kriteria ini. Dan iman sendiri kata Rasul itu yazidu bit-ta'ah wa yanqisu bil maksiyah. Jadi iman itu istilahnya kadarnya naik turun kata Rasul. Kalau lagi dia taat itu nilai imannya lagi tinggi. Kalau lagi maksiat tidak turun nilainya. Nilai imannya itu. Jadi ini perlu hati-hati kepada orang beriman karena memang dijelaskan bahwa kata Rasul itu iman itu tidak stabil. Kecuali imannya malaikat, karena memang malaikat begitu diperintahkan untuk sujud. Kalau dia sebagai orang manusia, itu kadang kalau memang seorang manusia itu memang benar-benar ketaatan luar biasa, bahkan dia bisa melebihi malaikat nilai dan derajatnya di hadapan Allah. Tapi apabila dia itu selentaranya bermaksiat, tidak pernah melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang terjadi kata Quran itu ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah lagi. Begitu, inilah manusia. Makanya iman ini harus kita jaga. Makanya setiap khotib dalam menyampaikan khutbah Jumat itu, marilah kita senantiasa meningkat iman dan takwa, karena iman ini suatu anugerah terbesar. Sekali lagi anugerah terbesar adalah iman ini kepada manusia ini. Cuma walaupun kita sudah mengaku beriman, kita jangan bangga dulu, karena kewajiban orang beriman dalam Al-Quran itu banyak. Dan inilah yang kadang-kadang banyak orang-orang yang nggak paham tentang perintah bahwa di dalam Al-Quran itu, ya, setiap intinya Al-Quran itu kan hanya mengandung tiga. Yang pertama itu perintah, larangan, dan informasi saja ya. Setiap perintah bagi orang yang beriman dalam Al-Quran itu ya, kepada orang beriman ya, itu bahwa itu adalah tingkatan kewajiban sama dengan ibadah yang sifatnya ritual kayak ibadah sholat atau ibadah pribadi. Cuma kadang-kadang orang-orang banyak yang nggak menyadari, nggak paham. Di Quran banyak orang-orang beriman berapa kali? 87 kali kalau tidak salah. 81 atau 87 kali dipanggil oleh Allah. Dan setiap diberitakan Al-Quran itu ada suatu kewajiban. Seperti apa? Kewajiban untuk berjamaah. Larangan untuk berfirqah. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pasti sudah jelas, jelas itu banyak ayat bahkan. Cuma ini kadang-kadang orang-orang tuh karena ini pemahaman materi ini kadang-kadang yang memang jarang dikupas ini ya. Yang sering dikupas
itu biasanya apa? Iman, Islam, ihsan. Ini sama pentingnya. Cuma iman, Islam, ihsan ini adalah bentuk dari kerangka Islam. Dari Islam itu bentuk dari din Islam ini. Sedangkan iman yang ini hijrah dan jihad adalah penguatnya. Ini ibaratkan bangunan. Kalau ini kan bentuk dari Islam, bahwa Islam itu beriman, berislam dan berihsan. Berihsan itu kalau definisi ihsan itu kan apa? Beribadahlah kamu seakan kamu melihat Allah, dan apabila kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Gitu. Ini yang banyak di bahasanya ini. Ini yang jarang dibahas. Padahal ini adalah suatu apa? Iman, hijrah, jihad adalah metode perjuangan Rasul. Iman, hijrah, jihad adalah metode perjuangan Rasul dalam rangka menegakkan kepemimpinan Rasulullah dengan sistem an-nubuwah, dengan sistem kenabian. Iman, hijrah, jihad sama juga bagi kita orang beriman, adalah sistem metode perjuangan orang-orang beriman dalam rangka penegakan kepemimpinan dengan sistem khilafah. Sama sebetulnya. Yang ini yang sekarang banyak yang tidak dibahas, terutama ini. Ini sekarang kayaknya ini sama ini sudah harus dihilangkan ini. Ya. Dan begitu mendengar kata khilafah ini biasanya, waduh, kayak ada yang bilang itu ada waktu kita di Malang itu, katanya kayak kanker yang menakutkan. Padahal di Quran ini adalah isyarah Rasul. Di Quran juga ada bahwa manusia dunia adalah khalifah. Dan perintah ini banyak bahwa untuk berkhilafah ini, sistem khilafah adalah dicontohkan, diserahkan Rasul dan dicontohkan oleh sahabat. Ini kembali kepada ini loh. Di surat 9 ayat 100 ini dijelaskan bahwa as-sabiquna wal adul hijab sallallahu masabiquna wal minal mujirin wal ansar wal ladina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Ini harus kita contoh dalam beribadahnya. Kalau beribadah, saya kira semua orang Islam itu jelas mudah ya untuk karena apa? Karena masalah ibadah memang dalam manunya itu sudah petunjuknya jelas juga. Yang ini juga sebetulnya sudah jelas bahwa Rasulullah itu mencontohkan bukan hanya masalah ibadah, bukan masalah ibadah ritual, tapi cara berkepemimpinan, cara bagaimana aplikasikan Islam dalam kehidupan. Karena kalau tanpa adanya kepemimpinan, sekali lagi itu Islamnya yang ada itu hanya apa? Aplikasi ibadah ritual sendiri-sendiri. Jadi akhirnya bukan, kalau dalam sholat itu inna sholata kana alal mu'minat kitabun mauquta, ya. Kalau kita bisa jadi nanti semau kita. Iya. Padahal sudah jelas. Ini banyak ayat tentang hijrah jihad ini. Ini yang sekarang memang perlu dibahas ini karena pentingnya kepemimpinan Islam. Ya. Ya kembali ya kepada ini masalah iman. Yang kedua, hapus dulu yang ini ya. Ini sudah ya, hapus dulu ya. Itu definisi dari iman tadi. Sekarang hijrah. Hijrah ini secara bahasa meninggalkan, memutuskan, berpaling. Ini. Jadi hijrah menurut bahasa. Sedangkan hijrah menurut istilah ialah meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqarrub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah.
Ini definisi dari hijrah hijrah secara istilah. Adapun hijrah di zaman Rasul itu adalah perpindahan Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Ini. Dan hijrah sendiri, hijrah ini ada dua ya. Satu hijrah secara maknawi, yang kedua adalah secara makani. Disebut hijrah maknawi adalah hijrah sistem. Hijrah sistem. Ini hijrah tempat. Dan ini ada contohnya ini. Hijrah sistem ini juga dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Rasul. Begitu Rasulullah mendapat wahyu seorang kenabian, sebagai seorang nabi, terutama istri beliau langsung bersahadat, dan juga sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, itu istilahnya dia sudah secara otomatis dia mulai mengakui kerasulan Allah dan berlepas diri dari sistem orang-orang kafir Quraisy ya, sistem Quraisy, berlepas diri. Jadi dengan kata lain semaknawi ini dengan sistem dan kepemimpinan. Hijrahnya itu. Nanti jelaskan Dian aja. Yang ketiga adalah jihad. Ini 2, 3. Iman, hijrah, jihad. Jihad ini secara bahasa berarti bersungguh-sungguh atau berjuang. Dan setelah dicek oleh pengamat dari Al-Qur'an ya, dari itu, bahwa kata jihad ya dalam Al-Qur'an baik secara fiil sebagai kata kerja maupun kata benda ya, atau kata itu ada 41 kali dalam ayat dalam Al-Qur'an itu. Jadi jihad itu bisa bermakna bersungguh-sungguh, dan juga bisa bermakna juga kital, berjuang ya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa jihad itu, definisi jihad menurut Ibnu Taimiyah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi Allah. Jihad ini ya, kata Ibnu Taimiyah begitu dalam sebuah definisinya. Adapun jihad bermakna kital, definisi adalah berjuang membela dinullah dari permusuhan orang-orang kafir, sebagaimana Allah di makna kital ya, di makna kital ini di Quran surat 2 ayat 193. Jadi makna kital ini adalah berjuang membela dinullah atau din Islam dari permusuhan orang kafir. Jadi Islam itu sebetulnya tidak pernah proaktif. Islam itu tidak pernah ada di zaman Rasul sampai dan aturannya karena rahmatul alamin tidak pernah Islam itu menyerang. Yang ada Islam itu mempertahankan, membela. Begitu zaman Islam tidak ada orang Islam itu represif, tidak ada. Bahkan kalau di Islam mayoritas rata-rata itu orang-orang yang tidak, mulai zaman Rasul orang-orang yang non Muslim itu selalu dilindungi selama tidak mengganggu. Itu yang dinamakan kabil zimmi. Bahkan kata Rasul, apabila orang yang mengganggu zimmi itu adalah bukan golongan saya, kalau kata Rasul itu. Saking sekiannya Rasul kepada kabil zimmi. Tapi kebalikannya, kalau Islam itu minoritas, itu biasanya itu diganggu terus. Bahkan di saat Islam minoritas, mayoritas pun ini ya. Di saat Islam mayoritas pun ada kalanya yaitu yang terjadi. Kita lihat resolusi umat Islam bukan di Indonesia saja, di dunia sekarang sungguh luar biasa.
Yang pertama ya ini, karena apa? Umat Islam sendiri tidak pernah ini memahami metode perjuangan Rasul, iman, hijrah, jihad. Yang intinya di sini juga dari materi ini kita akan mengerucut kepada tentang baiat, berkaitan dengan baiat dan imamah, kepemimpinan. Sehingga ya terus terang saja, jangan salahkan kalau umat Islam jadi bulan-bulanan. Karena ini pemaparan materi ini tidak pernah saya emang. Ini terus terang saya kan dari dulu ngaji tidak pernah emang. Dari ada materi ini. Kalau iman ini dibahas, hijrah aja hanya dibahas sebagai sejarah, tidak pernah dijabarkan. Apalagi jihad. Jihad ini bermakna sekarang itu hanya bersungguh-sungguh gini. Hijrah ini sekarang diartikan hanya orang yang dari misalnya orang yang berbuat jahat jadi orang baik. Wah cukup hijrah sudah itu katanya. Kalau hijrah dimaksud di sini ya ini. Hijrah sistem ini yang penting. Karena Rasulullah begitu sahabat-sahabat itu zaman Rasul begitu sudah berlepaskan pada sistem. Tidak pernah ada orang yang istilahnya ingin memperjuangkan Islam dengan sistem tidak Islami. Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Rasulullah walaupun diiming-iming dan berbagai macam dengan wanita, kedudukan, harta, tidak pernah bergeming untuk bisa mau meleburkan diri dalam sistem kafir Quraisy pada saat itu. Karena Rasulullah mencontohkan begitu, karena jelas di Quran itu di surat 4 ayat 74 ya. Innalladzina amanu yuqatilu fi sabilillah walladzina kafaru yuqatilu fi sabil taghut. Jadi jelas bahwa orang-orang beriman itu tempat berjuangnya itu adalah di jalan Allah. Dan orang-orang kafir itu bilang togut. Jadi kalau ada orang beriman nanti berjuangnya di jalan bukan di jalan Allah, itu nanti yang jadinya talbis nanti. Ini definisi ya. Dan yang kedua, ini hapus ya. Pokok bahasan yang kedua adalah seberapa pentingkah materi ini? Ya, materi ini kalau menurut saya sangat penting. Karena apa? Karena apa? Materi ini menjelaskan tentang metode perjuangan Rasul. Seperti saya katakan lagi, kata dia, metode perjuangan Rasul dalam rangka aplikasi ad-din dalam kehidupan. Jadi sangat penting ini. Dan dengan yang kedua, mengapa penting? Karena dengan metode perjuangan iman, hijrah dan jihad ini akan munculnya nanti merupakan perjuangan dengan sistem kepemimpinan umat Islam ya. Seperti saya sampaikan tadi ini. Karena iman, hijrah, jihad nanti erat kaitannya dengan berbaiat dan berimamah, berkepemimpinan. Ini jadi sangat penting. Dan ini memang yang maaf di luar sana tidak pernah dibahas ini. Padahal sangat penting sebetulnya. Bukan jihad langsung perang, bukan juga. Jihad ini kalau di saat kita belum suasana perang itu hanya berjuang ya. Di saat ini umat Islam diperintah untuk berjuang dengan harta dan jiwa, waktunya, hartanya untuk memulai berjuang di jalan Allah. Cuma ya ini kadang-kadang yang bikin orang-orang itu langsung dan apa ini langsung Pak jihad di mana kita perang enggak juga kita dimulai dah ada Rasulullah langsung perjuangan Rasul langsung perang enggak, ada tahapannya. Dan sekali lagi Islam itu baru akan berperang jika diserang. Enggak ada umat Islam itu berekspansi untuk enggak. Kenapa? Perjuangan umat Islam itu istilahnya untuk dunia itu ya memang perlu dunia, tapi untuk dunia itu tidak terlalu dipikirkan. Karena sebagaimana saya baca dalam sejarah, dalam perang Hunain, ini saya baca sejarahnya ya. Di saat itu begitu selesai baru Mekah, perang Hunain ini
kekuatan umat Islam itu sama-sama besarnya. Kurang lebih 12.000 sama-sama dengan itu. 12.000 lebih lah. Sama. Tapi di sana karena kekuatan banyak ini, kalau di zaman dulu, di saat perang-perang sebelumnya kayak perang Badar, itu perang Uhud, senantiasa umat Islam tuh, orang-orang beriman tuh bersandarkan diri kepada Allah. Ini lupa di perang Hunain ini. Di perang Hunain ini lupa bahwa pastinya kalau udah mati pun Jawa ini podo akeh wis, tenang aja. Melupakan Allah. Dalam sejarah perang ini sama-sama banyak, tapi karena niatnya sudah berubah, ini porak-poranda umat Islam ini. Porak-poranda hampir kalah. Tapi alhamdulillah pada saat itu orang-orang beriman dari golongan dari Muhajirin dan Ansar di Madinah, ini kan ada gabungan dari orang-orang yang baru futuh Mekah dari Mekah, orang-orang yang istilahnya keimanannya belum benar-benar dan belum terlatih benar, teruji benar keimanannya itu keanuannya itu. Akhirnya hampir alhamdulillah dari orang-orang Ansar Muhajirin Ansar dari Madinah itu segera manggil, ya ayyuhal mu'minun, istilahnya mengingatkan bahwa kita harus bersatu lagi, ini kita minta pertolongan Allah, begitu. Akhirnya bisa memukul mundur. Di saat bisa memukul mundur, Islam menang. Dan pada saat itu, mengapa saya bilang tadi Islam itu bukan tujuan harta, bukan tujuan dunia. Ghanimah luar biasa. Ghanimah luar biasa pada saat itu. Karena begitu banyaknya. Justru yang membawai ghanimah adalah orang-orang Mekah. Ini loh, orang-orang Mekah yang membawa itu. Orang-orang Madinah namanya bukan seorang Rasul ya. Dia tuh gerendem wah gimana Rasul ini? Kita yang berjuang katanya. Kok ghanimahnya dan dibawakan orang-orang Mekah? Rasulullah akhirnya mendengar bahwa itu dijilurkan oleh Rasul. Dikumpulkan orang-orang Muhajir dan Ansar, orang Madinah itu, dan bilang apa kata Rasul? Apakah kamu tidak bahagia saya berada di tengah-tengah kalian semua? Biarlah sampah seluruh dunia dibawa orang-orang Mekah katanya. Itulah. Jadi Rasulullah mencontohkan ambisi kepada dunia. Walaupun memang dalam perjuangan ini harta ini dibutuhkan, tapi tidak selamanya semua harus dua harta gitu. Suka ingat bahwa kita tuh memang di Islam tidak ada larangan, tapi kalau kita lihat di zaman Rasul itu sahabat-sahabat begitu beliau itu dapat harta di perjuangan dulu untuk din Islam ini. Abdurrahman bin Auf luar biasa menyumbangannya. Abu Bakar, sampai Abu Bakar ini semua harta disumbangkan untuk din Islam. Utsman, masih banyak yang lain, luar biasa. Jadi tidak ada larangan untuk mencari harta, tapi untuk perjuangan ad-din, untuk din. Ya. Jadi sangat penting ya. Karena sekali lagi, kalau dengan tidak mempelajari iman jihad ini, yang nanti merucutnya kepada baiat dan kepemimpinan, yang terjadi sekarang bingung umat Islam ini. Berkepemimpinan dengan apa? Orang beriman berkepimpinan dengan orang dengan bukan yang memakai sistem Quran. Ini yang jadi masalah. Jadi salah memilih mimpin nanti kalau tidak belajar dalam pelajaran tentang ini, tentang iman, hijrah, jihad. Karena disinilah di hijrah ini nanti ada yang kenal dengan baiat ini ya. Baiat adalah pintu gerbang menuju hijrah. Terutama hijrah secara maknawi, secara sistem, secara kepemimpinan. Yang ketiga, materi ketiga ya. Ini tadi penting apa tidaknya ya. Yang ketiga adalah kerugian ya. Kerugian bila tidak memahami ini kerugian umat Islam pada umumnya ya, apabila tidak memahami materi ini. Yang pertama, ini
di surat 4 ayat 97. Tolong dibacakan ya. Ini kerugian umat Islam pada umumnya apabila kita tidak memahami materi ini, diantaranya ya. Surat 4 ayat 97. An-Nisa ayat 97. Tolong tidak ketemu dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Ya, sekallah. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak berhijrah, ini zaman Rasul ya. Begitu ada perintah hijrah, kan masih ada orang yang Islam yang udah beriman di saat itu masih tinggal di Mekah. Nah, tinggal di Mekah. Begitu ada ada pertempuran antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy pada saat itu. Orang yang tidak hijrah ini dimanfaatkan untuk mendukung sistem orang-orang Quraisy untuk melawan orang Islam. Dimanfaatkan ya. Ini hijrah secara manawi ya, karena diperintahkan hijrah pada saat oleh Allah melalui Rasul. Begitu perang usai, nah, kaum muslimin memeriksa orang-orang yang meninggal pada saat itu. Dia dapati, loh, kata sahabat, ya Rasulullah, ini kan orang saudara kita dulu di Mekah yang waktu itu dia itu bersahadat katanya. Itu begitu. Tapi ya ini kata malaikat, kesalahan mereka itu, iya tapi apa? Kesalahan mereka itu karena tidak ikut berhijrah, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk melawan orang Islam. Akhirnya dia meninggal. Kata malaikat ditanyakan kepada dia itu tadi, mengapa kamu mendolimkan? Saya itu didolimi katanya. Didolimi karena dia tidak mau, dia di Rasulullah ke Madinah ada komunitas Muslim, nah ya, yang akan saling melindungi, saling bertanggung jawab terhadap saudaranya. Dia tetap di Mekah dan ikut pasukan Quraisy. Akhirnya yaitu apa kata malaikat? Mendolimi diri. Dan akhirnya apa dia itu? Dijelaskan bahwa tempatnya adalah neraka jahanam. Dan ini pun bisa terjadi di saat ini karena sunatullah terjadi. Di saat orang-orang beriman, orang-orang yang mengaku dirinya beriman, tidak mau berhijrah sistem, tidak mau berhijrah kepada sistem Islam, di akhirnya nanti berhadapan dengan pasukan kaum muslimin ya, meninggal. Ya ini kata malaikat, dianggap zalim dia. Bumi Allah itu luas. Dan karunia Allah itu sangat besar, sangat banyak karunia Allah itu. Jadi orang yang tidak hijrah itu salah satunya. Karena ini di materi ini memang yang titik anunya di hijrah nanti ya. Karena ini adalah gerbang menuju jihad, menuju kepada kepimpinan ya. Jadi bisa menuju ke jahanam. Ini bukan kata saya, Allah yang menjelaskan di sini. Yang kedua, orang yang tidak berhijrah, ya, itu salah dalam menempatkan wala dan baroknya. Wala dan baroknya dia salah, bahkan bingung, bahkan salah, ya. Itu tolong dibuka surat Quran surat 5 Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Tolong dibacakan. Wala ini adalah loyalitas, baro ini berlepas diri. Jadi wala ini loyalitas atau berdukung ya. Tolong dibacakan surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56 yang sudah ketemu. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat
dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ya. Ya, di sini kan wala ini berarti kepemimpinan, berarti juga sebagai pelindung ya. Ya, di sini dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu para wala atau pelindungnya adalah Allah, Rasul dan orang beriman. Jelas di sini, sudah Allah jelaskan di sini ya. Tapi kalau kita tidak memahami tentang masalah hijrah secara turun, secara maknawi ini, secara sistem ya ini yang terjadi nanti. Kita berwalaknya itu bingung, bahkan salah. Justru kita minta perlindungan kepada bukan orang-orang beriman, bukan Allah, Rasul dan orang beriman. Yang ketiga, orang yang tidak masalah apa kerugian yang dapat ini adalah di Quran surat 4 ayat 76. Surat dia akan bingung cara ini tadi berjuangnya itu. Dia justru orang-orang beriman yang Allah perintahkan untuk berjuang di zaman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi orang yang tidak memahami tentang kerugian orang Islam ya ini, tidak memahami jihad ini. Jihad ini kata berjuang ya. Yuqatil ini loh. Jadi salah nanti kita berjuangnya, orang yang beriman justru berjuangnya jalan togut. Ini salah. Justru dia memperkuat sistem togut untuk menghantam sistem Islam. Yang terjadi nanti seperti ini nanti neraka jahanam. Karena salah dalam menentukan medan berjuangnya. Dia merasa sudah beramal soleh ya. Padahal amal soleh orang beriman sudah jelas dalam sistem Islam, sistem menentukan Rasulullah dan sahabat. Tapi dia beramal soleh atau berbuat kebaikan justru di luar sistem Islam, bahkan untuk menghentam Islam. Itu yang ini sekarang terjadi karena kita tidak paham tentang tentang masalah materi ini ya. Yang keempat adalah umat Islam tidak ada haknya untuk dibantu atau dibela. Bisa terlantar ya. Coba buka di surat Quran ayat 8, surat An-Anfal ayat 72. Surat 8 ayat 72. Tolong dibacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah tetap berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Ya. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu. Ini. Jadi begitu orang beriman, orang Islam dalam beriman tidak berhijrah ya. Itu haknya untuk dibela dan dilindungi itu sudah nggak ada. Kata-kata itu begitu. Karena dia itu jelaskan bahwa orang Ansor yang itu dia tuh akan selalu melindungi. Orang-orang tidak mau berhijrah, baik sejak sistem ya, terutama sejak sistem sekarang, sistem kepemimpinan itu hilang haknya. Tidak ada kewajiban
Orang-orang yang sudah berizin tidak ada kewajiban. Jadi tidak ada kewajiban. Walaupun di sana dijelaskan kalau memang ada perjanjian begitu di ilahnya ya. Jadi hilang haknya. Dan ini yang jadi terlantar nanti. Yang terakhir adalah umat Islam tidak akan mengenal ajaran Islam secara syar'i ya, secara jam'i. Jadi tidak mempelajari ini berarti dengan belajar ini berarti kita tidak merujuk kepada imamah. Jadi yang dipahami umat Islam sekarang itu rata-rata apa? Hanya amalan-amalan pribadi, ritual pribadi. Yang penting sholat, zakat, berbuat baik lah. Karena saya pernah berdakwah juga, pernah menyampaikan kepada seorang ya, ada tiba-tiba dia bilang, sepenting anu Pak katanya, kita tidak usah neko-neko lah. Cukup kita ibadah benar kepada Allah, berbuat baik kepada tetangga, kita sudah anggap baik, sudah biar kita tenang katanya. Masalah kepemimpinan itu sudah ada yang ngurus katanya. Sambil tensinya tinggi. Oh nanti aja dulu, Pak bilang, afwan Pak, kalau kita dalam menyampaikan gitu ya juga harus saling memahami. Ada kalanya yang pertama perlu Bapak pahami itu yang menyampaikan itu orang mana. Jadi terus terang, afwan ya kalau yang ngomong itu bukan orang Jawa Solo, gitu. Agak keras sampai jangan bukan keras itu. Dan orang dalam berdialog itu nggak perlu otot-ototan Pak, tak bilang itu. Kita pakai hujah yang sudah. Kita apabila kita mau kita kalau bisa saling minta maaf, jangan sampai timbul bilang tuh iya katanya. Jadi dia sudah ada yang ngurus katanya. Iya ada yang ngurus. Kalau kita umat Islam diuruskan kepada bukan pimpinan yang original, ya ini kejadiannya sekarang ini. Mayoritas kata-kata di setiap mayoritas dan yang enggak berkualitas. Ini yang justru sangat berat di titik nazir. Kalau seperti di rohnya masuk akal masih minoritas. Di Palestina minoritas. Di mana lagi? Ya di negara itu. Kalau sekarang iya di Uyghur minoritas. Sekarang ini Indonesia yang justru paling ngeri dan menyedihkan bagi umat Islam ya. Maksudnya berada dalam mayoritas tapi tertindas. Ini realita ini dan kita perlu sampaikan kepada saudara kita agar sadar bahwa kepemimpinan itu sangat penting. Jadi ini ya kerugian umat Islam ya apabila tidak memahami materi ini. Yang keempat, nah jadi dia. Selanjutnya, adalah contoh penerapan materi ini dalam kehidupan bikunal awalun 900 ya disampaikan tadi ya. Ini sebuah yang keempat ya. Contoh penerapan materi ini dalam kehidupan asbabul awalun. Jadi sekali lagi din Islam ini adalah suatu ajaran atau suatu aturan. Kalau Rasulullah sendiri itu diperintahkan oleh Allah ya dalam hal kecil saja seperti masalah pakai baju, pakai sandal, cara minum, Rasulullah sudah menjelaskan, apalagi tentang masalah yang sangat besar, masalah pengaplikasian Islam secara kafah ya. Tentu ini sangat tentu lebih dijelaskan lagi dan secara gamblang juga, ada contoh juga. Jadi Islam ini
Secara ibadah, ijab wadi dicontohkan Rasulullah. Kalau di sholatnya, Rasulullah dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kamu sebagaimana saya sholat. Ada penjelasannya di hadis-hadis. Begitupun dalam aplikasi ini materi iman hijrah jihad, Rasulullah dan sahabat mencontohkan. Adapun aplikasi ya di zaman sahabat, di zaman sebelum awalin ini, masalah keimanan mereka itu dibimbing langsung oleh Rasul, ya, selama kurang lebih 13 tahun ya di periode Mekah ya. 13 tahun Rasulullah ini mendidik, menanamkan akidah yang benar kepada para sahabat saat itu. Jadi tentang keimanan luar biasa karena dibimbing oleh Rasul ya. Sehingga apa? Sehingga pendidikan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat itu menjadi pondasi yang kuat bagi para sahabat pada saat itu, dengan keimanan yang kokoh dan tanpa ragu-ragu untuk berjuang dalam rangka apa? Dakwah. Pertama dakwah. Dan mereka tidak pernah bergeming dan tidak pernah takut walaupun diancam, diintimidasi, bahkan disiksa. Jadi di periode Mekah ini apa? Untuk mempertahankan akidah dan keimanannya, Bilal yang memang seorang Buddha itu luar biasa disiksanya. Apa yang aneh? Hanya Bilal begitu Bilal bilang ahad. Dan akhirnya Abu Bakar membebaskan. Seperti juga apa? Yasir dan Sumayyah ya, istrinya itu disiksa luar biasa, bahkan ya Allah luar biasa. Tapi karena didikan iman yang kuat, tidak karena takut. Kenapa? Orang Islam ini, orang beriman, yang sudah beriman itu ya, hidup ini apabila kita mati di jalan dalam rangka menegakkan ad-din, baik dakwah maupun berjuang perang, itu sama nilainya di depan Allah itu apa? Nilai syahid yang dicari. Makanya peperangan yang ditakut orang-orang kafir itu apa? Karena orang Islam itu apa? Hanya dua yang diminta, bukan hanya kemenangan. Bukan semua pun, enggak. Nilai ridho Allah dan syahid. Dalam anunya tuh, simbolnya tuh iskariman amut syahid, dan hidup mulia dengan tegaknya din atau mati syahid sudah. Dan mati syahid itu luar biasa, Pak. Tidak semua orang diberikan syahid, makanya apa? Mati itu bahkan, tapi syahid itu pilihan. Jadi kita niatkan, mudah-mudahan kita walaupun tidak mati dalam perang, syahid dalam rangka menyampaikan dakwah tentang apa sistem ini, mudah-mudahan Allah. Karena apa? Rasul sendiri kalau contoh tidak syahid, siapa? Abu Bakar tidak syahid di medan tempur dalam artian begitu. Khalid bin Walid, panglima perang yang luar biasa, bahkan dalam sejarah itu kepemimpinan Khalid bin Walid tidak pernah kalah walau perang itu. Dan dalam saya baca sejarah itu, Khalid bin Walid diangkat itu setelah akhir mau perjuangan dalam peperangan Mu'tah. Setelah dalam sejarah tiga panglima dari kaum muslimin itu meninggal, akhirnya diangkatlah Khalid bin Walid yang baru 3 bulan pada itu menjadi seorang muslim. Luar biasa, tapi apa? Kesahidan. Tapi harus kita niatkan, mudah-mudahan Allah ngasihkan rezeki syahid, karena luar biasa. Nilai syahid ini, waduh, sudahlah, tidak ada kematian yang lebih luas daripada syahid. Dosanya semua diampuni kecuali hutang. Nah, jangan lupa hutang ya. Hutang itu harus diurus. Bahkan makanya tiap orang meninggal hutangnya dianukan ke anunya. Makanya ya itu. Dan hati-hati juga dan hutang ini. Bahkan masalah hutang ini saya bahas sedikit ya. Rasulullah pernah ada seorang jenazah mau disolatin, saya punya hutang, Rasulullah tidak mau nyolatin. Akhirnya ya alhamdulillah ada yang menanggung. Akhirnya Rasulullah mau nyolatin. Berat hutang ini, Pak. Kelihatannya ringan, keringatannya beratan mencuri, tapi berat juga di akhirat. Karena apa? Biasanya kata orang berbahasa sekarang masalah hutang ini nyele jauh ngene begitu kita nyawa itu ditake sing ngili koyo wong mes gitu ya. Jadi harus kita pikir, kita sebagai orang harus kita perhatikan juga, karena ini banyak ada di Rasulnya.
Jadi begitu apa keimannya luar biasa di zaman Rasul itu. Dalam rangka perjuangan luar biasa karena Rasulullah mendidik dan memang keyakinan luar biasa sehingga perjuangannya harta jiwa mereka dipertahankan benar untuk pengetahuan pengaplikasikan tentang hijrah, iman, hijrah dan jihad ini. Adapun tentang hijrah, kembali seperti saya sampaikan tadi bahwa hijrahnya para sahabat sebelum boleh juga dimulai dengan apa? Dengan hijrah sistem tadi, maknawi. Jadi begitu Rasulullah mendapat wahyu, menyatakan diri sebagai seorang Rasul, akhirnya orang-orang terdekat beliau terutama istri beliau sudah disampaikan Khadijah binti Khuwailid ya. Abu Bakar begitu Rasulullah menyatakan seorang nabi, Abu Bakar langsung tidak ada pikir-pikir lagi, langsung saya percaya. Makanya benar As-Siddiq yang membenarkan. Habis itu Haris bin Harisah, Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu masih kecil ya, langsung banyak ada itu kalau tidak salah ada 10 orang-orang termasuk Islam dan itu jamin surga oleh Allah Rasul menjamin surga itu dijamin surga itu 10 orang Islam pertama ya. Jadi sekali lagi aplikasi dari hijrah para sahabat itu dengan hijrah sistem dulu. Jadi kalau pertama dulu sebelumnya itu adalah sistem yang dibuat oleh dipelajari orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya begitu Rasulullah menyatakan diri sebagai pimpinannya itu mereka itu langsung masuk ke sistem Rasulullah. Dan ini karena memang dilandasi oleh risalah setiap Rasul ya, bahwa risalah setiap Rasul itu kepada umatnya itu di surat 1636 ya. Tolong dibuka ya, 1366 bulan. Ini risalah setiap Rasul kepada umatnya ini. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menunjukkan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul. Ya nih. Jadi risalah setiap Rasul kepada umatnya itu apa? Ani'budullahi wa tajtanibut taghut. Hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu bermacam-macam, Pak. Jadi kita harus tahu dulu ya. Mana taghut itu siapa itu harus yang pertama itu jelas setan ya. Bisa juga orang yang tidak memakai aturan Allah itu dinamakan taghut juga. Orang penyihir, dukun banyak lah. Jadi di sini dijelaskan bahwa risalahnya itu setiap Rasul ini adalah menjauhi taghut. Jadi harus ini. Nanti kembali kepada Furqan dan walanya ini, Furqan dan walanya. Dan para sahabat begitu Rasulullah dianukan sebagai seorang nabi, diangkat seorang nabi begitu langsung. Dan beliau sudah menjauhi kepada sistem-sistem yang tidak sudah kondisi ditinggalkan semuanya. Adapun kembali kepada aplikasinya hijrah maknawi di zaman Rasulullah itu di samping kaum muslimin yang di Mekah seperti disampaikan tadi juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang ada kaum Ansor di Madinah. Jadi mereka itu tidak kembali lagi bahwa hijrah secara maknawi ini adalah sistem dan kepemimpinan. Jadi para sahabat di Madinah itu tidak hijrah tempat, tapi hijrahnya dia secara maknawi. Jadi begitu Rasulullah hijrah ke sana, mereka orang-orang Ansor itu langsung masuk ke sistem Rasul, kepada sistem pimpinan Rasul dan sistem yang Rasulullah sampaikan kepada Rasulullah bangun pada saat itu. Jadi maknawinya begitu, hijrah sistem. Jadi
jangan kita pahami bahwa hijrah itu hanya hijrah tempat, dan seperti yang di orang sekarang pokoknya yang berbuat baik kepada jahat kepada baik udah hijrah. Ini contoh. Ya. Dan aplikasi dari hijrah ini di zaman sahabat itu, begitu Rasulullah itu melihat kemungkinan di Mekah sudah tidak kondusif, ya. Di Mekah tidak kondusif, umat Islam diintimidasi terus di sana, ya, bahkan disiksa luar biasa. Akhirnya Rasulullah itu istilahnya berkesimpulan bahwa dia ingin mencari perlindungan ke tempat lain untuk hijrah makani. Pertama adalah hijrah ke daerah Habasa. Habasa ini kalau sekarang itu, Pak, dulu Habasa ya, hijrah pertama ke daerah Habasa. Habasa, Ethiopia, yang dipimpin oleh Raja Najshi, ya, itu mayoritas orangnya beragama Nasrani. Di sini umat Islam diterima dengan baik oleh Raja Najshi ini, oleh pengusaha Habasa ini, diterima dengan baik. Bahkan ada utusan dari orang kafir Quraisy, ada berapa, 2 atau 3 orang, termasuk saya lupa anunya, ya. Itu istilahnya itu menganu kepada agar orang Islam diusir. Tapi raja dari Habasa tidak ada mau mengusir. Tapi apa? Karena umat Islam di Habasa ini adalah apa? Minoritas, dan dia itu pendatang. Jadi secara itu tidak punya kekuatan dan perlindungan di sana. Akhirnya kembali juga. Ya, jadi kembali. Walaupun di sana itu diterima baik, akhirnya kembali. Yang kedua itu hijrahnya adalah ke Taif. Ini mungkin yang sudah pernah ke Saudi tahu ya Taif ini. Taif ini kurang lebih kalau tidak salah itu 50 kilo apa dari Mekah katanya. Saya baca di sejarah itu. Dekat dari sana. Ini yang mendiami adalah Bani Sakifah. Ya. Bani Sakif, ya, Bani Sakif. Maaf, ini 80 kilo, bukan 80 kilo. Bani Sakif. Ini termasuk ada yang masih ada hubungan dengan orang-orang dari Bani Quraisy, dari golongan Rasul. Sehingga orang-orang Islam pada saat itu, bahkan Rasul ikut ke sana itu dia berharap mendapat bantuan dan perlindungan dari Bani Sakif di daerah Taif ini. Tapi apa yang terjadi? Justru di sana itu diusir. Bahkan Rasulullah kembali dengan keadaan baju berdarah. Jadi diusir dan dianiaya di sana itu. Di Sakif ini. Jadi memang luar biasa perjuangan hijrah sahabat-sahabat di zaman dulu, ya. Ini. Dan pada tahun, karena belum hijrah ya, pada tahun haji, pada haji tahun ke 620 Masehi, karena masih pakai Masehi, belum hijrahnya Rasul. Berawal dari sambutan orang-orang dari Yasrib atau Madinah, ya, dari kelompok pemuda-pemuda yang cerdas pada saat itu. Mereka datang untuk menemui Rasul. Mereka mengenal Rasulullah ini dari sekutu-sekutu mereka, orang-orang Yahudi yang memang Yahudi yang asli, ya. Dalam Alkitabnya dijelaskan bahwa ada seorang Rasul yang sudah diutus di daerah di Madinah, di daerah Madinah, ya. Sehingga 6 orang itu datang. Dan pada saat juga begitu mendapat didikan dari Rasul, 6 orang dari Madinah ini akhirnya dia kembali ke Mekah Yasrib. Dan pada
tahun berikutnya di 621-nya itu datang 12 orang. Nah, datang 12 orang dari Yasrib ini ya. Sama tujuannya untuk mengajar Islam dan mendakwakan Islam. Dan disinilah terjadinya peristiwa monumental ya di tahun 621 Masehi ini, yaitu terjadinya Baiat Aqobah 1. Jadi saya jelaskan bahwa apa? Baiat Aqobah 1 di sini, begitu dalam bulan ini ada Baiat Aqobah 1. Sehingga saya jelaskan tadi bahwa hijrah dengan baiat dengan imamah ini tidak berpisahkan, dan juga dengan jihad ini. Itu satu berterkaitan iman, hijrah, jihad, jamaah imamah itu satu keteranukan yang saling tidak bisa dipisahkan, karena ya ini untuk hijrah itu harus baiat ini. Makanya sebelum Rasulullah pindah ke ini ada seperti saya sampaikan tadi 12 ya. Sehingga terjadinya peristiwa Baiat Aqobah 1 yang butir-butirnya itu insya Allah ada di Al-Quran surat itu yang disampaikan yang dianukan oleh perempuan-perempuan yang datang kepada Rasul, insya Allah di surat 60 ya, 60-12 itu insya Allah isinya itu seperti itu. Jadi tidak akan menyekutukan Allah dengan penjua, dan tidak akan mencuri, tidak akan membunuh anak-anaknya ya. Dan begitu Aqobah 1 ini selesai, kebetulan bersama dengan 12 orang ini diutuslah Mus'ab bin Umair ya. Ya. Bin Umair, Mus'ab bin Umair ya, untuk ikut ke sini ke Madinah untuk membina orang-orang di Madinah. Mus'ab bin Umair ini, dan akhirnya kembali di periode tahun berikutnya, kembali dengan 72 orang, termasuk dua wanita pada saat itu. Tujuh laki-laki dan 2 wanita. 2 wanita itu bernama Nasibah binti Ka'ab dan Asma dari Bani Salamah. Dan disinilah terjadinya Baiat Aqobah 2. Ini Aqobah 2 ya. Dan dengan adanya peristiwa ini sangat berguncang keadaan istilahnya keadaan situasi di Arab sana, karena ini peristiwa yang terjadi di saat periode Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Adapun yang perlu kita jadikan pelajaran sementara ini sebagai pelajaran mengapa orang-orang kaum muslim pada saat itu begitu gigihnya, begitu kuatnya imannya untuk berjalan Islam. Menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi ya, ada 6 faktor penting penyebab kekuatan mentalnya orang-orang Islam pada saat itu dalam rangka memperjuangkan Islam itu. Dalam perjuangan al-haq itu yang pertama apa? Karena iman mereka yang kokoh kepada Allah. Jadi benar-benar tertancap benar keimanannya ya. Yang kedua, adanya sosok pemimpin pemersatu umat, yaitu Rasulullah. Yang ketiga, adanya rasa tanggung jawab
masing-masing bertanggung jawab ya. Jadi saling bertanggung jawab terhadap ke saudara-saudaranya itu. Yang keempat adalah adanya rasa iman kepada hari akhir, bahwa apa? Iman kepada hari akhir itu intinya bahwa setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan ada balasannya. Orang berbuat jahat akan dibalas dengan neraka, orang berbaik insya Allah akan dibalas dengan surga. Tentu dengan catatan dengan keimanan yang benar dan juga dengan sistem yang telah Rasulullah contohkan dalam aplikasi Islam ya. Yang kelima adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi mengapa mereka itu kuat? Karena Al-Quran dijadikan benar-benar petunjuk. Karena apa? Al-Quran ini adalah suatu pedoman bagi manusia ya, pada umumnya pada orang-orang beriman. Semua ada di Al-Quran. Yang terakhir adalah karena adanya kabar gembira tentang datangnya kemenangan. Ya. Dan mudah-mudahan dari ini semua bisa jadikan pelajaran kepada kita bahwa kembali lagi sunnatul akan terjadi, bahwa iman hijrah jihad ini akan metode ini akan kembali terjadi sunnatullahnya ya. Lagi saya sampaikan tadi bahwa iman hijrah jihad ini di zaman Rasul itu adalah untuk mengaplikasikan nanti kepemimpinan Rasul sebagai pemimpin umat Islam pada saat ini dengan sistem nubuahnya. Di saat ini iman hijrah jihad ini perlu kita aplikasikan juga dalam rangka menaplikasikan kepemimpinan umat Islam dengan sistem khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Dan ini tidak main-main. Dan ini juga dicontohkan. Karena jelas bahwa isyarat Rasul jelas bahwa kepemimpinan umat Islam sudah Rasul itu sudah Nabi wafat itu adalah dengan khilafah. Itu jelas dan hadisnya sahih dan tidak terbantahkan lagi. Dan tentang perjuangan, tentang jihadnya sahabat-sahabat pada saat itu sungguh luar biasa ya. Bahkan seperti saya sampaikan tadi di perang Ghazwah Mu'tah itu perjuangan sahabat pada saat itu, meninggalnya tiga panglima yang Rasulullah Rasulullah tunjuk pada saat itu untuk kita jadi ibrah ya. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Ini di dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini ya. Yang pertama adalah panglima perangnya pada saat itu yang Rasul adalah Haris bin Harithah. Beliau meninggal. Setelah dicek itu ya, ada 90 luka. Ya. Ini enggak ini. Ada tombak dicek ada tombak menancap di tubuhnya. Ini. Beliau tertancap tombak ya, akhirnya meninggal. Akhirnya digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jadi kepemimpinan karena pada saat itu kalau setiap dalam perang pertempuran itu panji perang setelah benda harus terus senantiasa berkibar. Kalau itu sudah berkibar berarti kalah, berarti ya. Akhirnya digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan ini sangat kalau kita lihat beliau itu saat memegang begitu perang ya, istilahnya berkecamuk, dan bahkan perang Mu'tah ini dinamakan perangnya Ja'far bin Abi Thalib apa? Beliau dalam sejarah itu sampai agar dia tidak mundur, ya, dibunuh sendiri kudanya. Dia memang sudah tidak mau mundur. Jadi akhirnya Ja'far bin Abi Thalib ini agar dia berjuang benar sudah sampai tangannya yang kanan terputus, tangan kanan itu bagian yang kiri
diputus lagi sama orang musuhnya itu. Akhirnya dengan kakek-kakeknya dianu, akhirnya apa? Terakhir, karena mungkin jengkel orang kafir ya. Akhirnya apa? Dipenggal Ja'far bin Thalib ini. Ya ini yang begitu dicek itu ada 90 luka di tubuhnya. Luar biasa. Bahkan sehingga dia tidak mundur. Yang ketiga itu adalah Abdullah bin Rawahah. Ini. Begitu Ja'far bin Abu Thalib syahid, akhirnya di tingkatan ini. Akhirnya Abdullah ini juga syahid juga, dan akhirnya Rasulullah seperti tadi menunjuk siapa? Khalid bin Walid. Mengapa saya tidak ada langsung menunjuk Khalid bin Walid? Karena Khalid bin Walid waktu itu hanya 3 bulan dalam Mu'tah ini hanya 3 bulan masuk Islam beliau. Kan dulu Khalid bin Walid adalah panglima besarnya orang-orang kafir Quraisy yang luar biasa memang. Sehingga di perang Uhud itu karena siasat dari Khalid bin Walid, umat Islam mendirikan karena apa? Karena ketidaktaatan. Ya. Akhirnya dipimpin oleh Khalid, dan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini tidak pernah kalah. Walaupun akhirnya di saat kepemimpinan Khalifah Umar kalau tidak salah ya, beliau diganti tanpa ada, nggak ada orang Jawa, kalau angin, karena hutan diganti. Beliau ya sebagai manusia juga kecewa ya, wah kok diganti ya, kok apa salahku? Apa kata-kata Khalifah pada saat itu? Saya menghadirkan antum, wahai Khalid bin Walid, karena antum aku dikultuskan. Karena setiap perang yang antum pimpin tidak pernah kalah. Nanti kalau antum dikultuskan, bahaya juga ke diri antum, bisa jadi orang yang takabur kan begitu. Begitu sadar dia. Jadi sekali lagi ini mencontohkan bahwa jabatan di sistem Islam ini, ya itu kadang-kadang ya tidak salah bisa jadi berhentikan begitu. Ini apa? Contohnya Khalid bin Walid sendiri tidak pernah salah, pernah kan diganti. Oh Pak, mendidik kesabaran juga bahwa kepemimpinan itu ada sifatnya apa? Amanah. Dan justru kepemimpinan itu, amanah itu berat di hadapan Allah. Apabila kita tidak bisa berbuat dengan adil, tidak melaksanakan amanah, ada pertanggungjawabannya. Karena apa? Pemimpin lebih berat dari jadi umat biasa. Karena seorang pemimpin itu luar biasa ya tanggung jawabnya. Sahabat-sahabat semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Adapun ini sudah ya. Jadi contohnya itu yang jadi dari zaman sahabat. Sekarang dalil-dalilnya ya. Tentang iman jihad. Yang pertama itu di Quran surat ini di sub 5. Quran surat 9 ayat 20. Udah usah dibaca ya, nanti dianu aja. Yang kedua surat 2 ayat 218. Ini teman jihad. Di surat 4 ayat 100. Di surat tadi surat 497. Surat 872. Masih banyak di ayat lain ya. Ini disebutkan banyak. Jadi tentang jihad, tentang hijrahnya. Adapun hadisnya ini Rasulullah bersabda dalam suatu hadis beliau yang berbunyi jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nah, ini di sini diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berjihadlah terhadap orang musyrik itu dengan amwalikum dan harta kamu kalian, wa anfusikum dan diri kalian, wa alsinatikum dan dengan bahasa atau perkataan kalian ya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Muslim, mamata walam yaghzu walam yuhadditsu nafsahu bi'azrim mata ala su'batin minan nifaq. Yang artinya
barang siapa yang mati sedang ia belum berperang dan tidak pernah tergerak hatinya untuk berperang, untuk berjihad ya, untuk berjihad bermakna kita atau berjuang ya, maka ia mati pada salah satu cabang kemunafikan. Ini kata Rasul, hadisnya Bukhari ya, dari Bukhari ini. Jadi apabila dalam diri kita itu ada belum berjuang ya, berperang dalam artian berperang walau berjuang dalam saat ini yang dan tidak bersih di hati kita untuk berjuang, untuk berperang, untuk niat untuk jihad lah. Ini kata Rasul termasuk dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Ini yang perlu kita camkan ya, bahwa kita harus ada niat untuk berjuang, untuk penegakan din, untuk harus ada dalam hati kita tanam. Agar apa? Agar kita hindar dari salah satu cabang kemunafikan. Sahabat-sahabatku insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan nanti hadisnya bisa dianu sendiri ya. Ini banyak di Quran, cuma ini yang saya anu karena banyak dan tentang iman, hijrah, jihad, tentang jihad terlalu banyak. Bahkan jihad ini seperti saya sampaikan tadi itu, kata jihad ini ada 41 ya, dalam fi'il maupun dalam isim. Dalam hijrah ini ada 31 apa berapa itu di Quran. Yang terakhir, iya, iya, langkah konkret realisasi dan aplikasi materi ini, maaf, Anda potong panjang ini, Anda langsung ya. Dalam kehidupan umat Islam sekarang ya. Jadi langkah konkret dan realisasi aplikasi materi ini dalam kita langkah berdakwah ya, yang pertama adalah perlu kita sadari bahwa dari diri kita sendiri dulu ya, kita tanamkan, kita pahamkan materi ini sehingga kita benar-benar mantap bahwa dalam rangka memperjuangkan al-haq dalam sistem sesudah Rasulullah wafat ini adalah dalam sistem khilafah ya, itu tetap mendudukan iman, hijrah dan jihad. Iman apa? Iman kita pupuk, kita anukan kepada saudara-saudara kita tentang keimanan yang benar, karena justru dari penyakit itu sekarang iman itu adalah kemusyrikan ya, kemusyrikan dan juga bid'ah-bid'ah itu yang ada menggerogoti iman ini. Sehingga apa? Ada kalanya begitu kemusyrikan dan bid'ah-bid'ah menggerogoti kita, begitu kita kasih dakwah itu luar biasa dia tidak mempan, kadang-kadang dengan penolakan bermacam-macam. Yang kedua dan hijrah, seperti saya katakan tadi juga, hijrah itu mari kita aplikasikan diri kita. Ya alhamdulillah kita sudah berhijrah secara sistem ini, sudah berhijrah secara maknawi, sistem dan kepemimpinan kita mulai dengan dan bersistem dan sistem sesuai yang dicontohkan Rasulullah dan sahabat, dan kepemimpinan juga dengan sistem kepemimpinan yang diminta Rasulullah dan sahabat. Tentunya harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita ya. Cuma memang ada kendala seperti saya katakan tadi. Begitu kita berdakwah kita harus punya kesabaran dan keanuan ya, jangan sampai terpancing emosi. Karena apa? Ada kalanya di saat kita berdakwah kepada saudara-saudara kita di luaran, itu yang pertama dilihat adalah latar belakang kita. Apalagi kalau yang tahu, kalau antum kamu tidak mau doa apa kamu itu, begitu diremehkan. Banyak kita saksikan itu.
Ada kalanya bahkan sampai ngenyek, kamu bisa baca kitab gondol enggak katanya. Kalau bisa gondrong Pak, bilang gitu aja sudah ya. Yang gondrong saja. Nah, itu. Latar belakang ada kalanya ini yang mengenai diri sendiri. Begitu anak berdakwah di tempat kerja dengan seorang security, kadang itu orang waduh apa kon satpam begitu. Ya seperti saya tadi, butuh sampaikan bahwa tapi begitu sampaikan bahwa setiap yang dia omongkan saya keluarkan ayatnya. Alhamdulillah dia tuh agak mungkin kaget juga loh. Kayak mungkin begitu. Akhirnya gini Pak, kita dalam berdialog gak usah kontensinya dia langsung Pak gak usah kita sampai dia harus memahami karakter yang sebenarnya bicara itu orang mana. Terus terang saya bukan orang Jawa Pak, tidak bisa halus kayak orang Solo tak bilang gitu. Oh iya. Akhirnya tidak ada masalah. Dan kita kalau berdialog sama muslim ini Pak ya, sebagai saudara itu di akhirnya harus kita menerima maaf karena apa? Setan masuk kadang Pak tak bilang itu. Iya begitu. Ini latar belakang pendidikan kita yang dianggapan latar belakang sosial kita. Wah, opo gitu. Wah, apalagi orang miskin berhadapan orang kaya. Waduh. Begitu jadinya. Yang kedua kendalanya adalah kadang-kadang pemahaman taklid buta. Wis pokoke melok iku wis gak iso aku wis pokoke. Wes. Begitu. Padahal dia tidak pernah tak jelaskan bahwa setiap sesuatu sudah di Allah Rasulullah contohkan hadisnya ada Pak. Dasarnya ada semua itu. Wes pokoke lek Pak, gak iso Pak. Apa jare iku melok iki kae iku sudah jare. Wayo wis sudah. Sudah kalau sudah taklid sudah ada mau ikutin Nabi mau kayak udah. Yang ketiga adalah yaitu pemahaman apabila kita berbuat baik dalam arti itu sholat ya, sudah sholat wis ibadah saya berbaik lagi sudah, kita sudah tenang sudah, yang penting udah sang ngurusin yang reno-reno katanya. Yaitu pengalaman saya ya, mungkin yang bisa sampaikan ya kepada, jadi harus kita sabaran, di samping kita harus akhlakul karimah, kesabaran, dan kita memang kita cut jangan sampai terjadi hal-hal yang justru memberikan kesan yang kurang bahagia. Ini mungkin ya yang bisa sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salahnya semata-mata karena kutaifan saya. Di akhirnya usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bismillah. Kalau ada yang menambahkan, dipersilahkan. Iya, bisa. Mainin ya, silakan Pak Gopar. Saya lupa ya. Jadi Islam ini kan bukan agama nenek moyang. Iya. Waduh, ini jadi nganu. Tuh tanya ke Amin itu mungkin. Jadi iya. Fenomena yang terjadi. Iya. Dengan Aku gak ono HP. Keberadaan ayat itu. Iya. Artinya kalau orang tua kita sudah Islam, Iya. apakah kita sudah masuk pada Islam itu sendiri juga? Nah, pertanyaannya artinya dengan dasar ayat itu, Iya. ini yang kadang-kadang kurang bisa dipahami. Itu pertanyaan Iya. dari bagaimana artinya? Iya. Subhanallah ya. Jadi memang perlu kita sadari ya bahwa memang rata-rata kita yang sudah dalam Islam itu memang bisa dikatakan Islam keturunan ya. Islam
Islam keturunan. Maka rata-rata orang yang berada dalam dakwah Islam, Islamnya Islam keturunan dari orang tua kita. Tapi bukan Islam nenek moyang. Yang dalam artian itu, yang justru Islam nenek moyang oleh orang-orang Quraisy itu apa? Yang menyembah Lata, Uzza itu. Jadi begitu kita jadi Islam keturunan, tentunya harus banyak belajar tentang Islam yang benar. Ya, kita ikuti kajian-kajian yang bagaimana cara untuk membentuk keimanan yang benar, keimanan yang kuat. Kita pelajari semua bagaimana sih. Dan juga ini yang terpenting juga unsur pimpinan tadi ya. Jadi terus terang, apabila hanya kita membiarkan Islam kita Islam keturunan, Pak ya, begitu kita dikasih Islam tanjakan susah, Pak. Ya, betul. Karena kita hanya berada di Islam keturunan, dan Islam tanjakan begitu Allah memerintahkan tanjakan kan harus kita harus berjuang. Itu biasanya begitu dia mau untur kalau kena tanjakan ini. Karena dia tuh tidak mau belajar. Karena kalau belajar walaupun dia Islam keturunan, dia Islam yang orang memang karena dari atas nilai Islam itu insya Allah paham. Islam kafah paham gimana sih sebenarnya Islam kafah itu. Karena Islam kafah itu juga menyangkut bukan hanya ibadah ritual, tapi ibadah jam'i dan ibadah tentang kepemimpinan. Karena pas lagi bahwa Islam itu adalah aturan. Dan setiap aturan harus ada pengaturnya, ada pemimpinnya. Kalau ada pemimpinnya rusak. Setingkat rumah tangga saja, kalau ada pemimpinnya Pak, kacau balau, apalagi aturan Islam. Jadi walaupun kita sekarang keturunan yang sudah dilakukan Islam, ya tapi kita harus belajar. Agar lagi kalau diberi tanjakan kewajiban untuk berinfak misalnya, untuk berjuang dengan amwal, harta dan jiwa kita, terutama sekarang dakwah. Untuk apa ini sebagai itu kita tidak kaget karena kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu jelaskan adanya perintah untuk berdakwah, untuk berhijrah secara sistem, untuk berjuang, untuk berinfak. Karena infak ini memang kadang-kadang yang umat Islam tidak dipahami ya. Infak dianggap hanya sedekah apa biasa, padahal di ayat itu diminta banyak, dimintakan oleh Allah di surat 3 ayat 133-34 itu bahwa berinfak itu orang beriman itu kata Allah, alladzina yunfiquna bisyarri wa dharra. Beriman itu adalah berinfak di saat dia tuh dalam keadaan sempit maupun lapang. Bisa banyak wa mimma razaqnahum yunfiquna, dikasihkan rezeki Allah, infakkan sebagian, tidak semua. Dan nanti berbicara iman lagi. Iman, kalau imannya stabil, itu infaknya itu tidak berpikir langsung ini bisa iman kerjaan tak pasak mainnya, gak berpikir gitu. Karena apa? Hakikat harta yang kita miliki itu adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu. Karena kata Rasul, harta itu ada 3. Yang kita makan yang akan jadi kotoran, yang kedua yang kita pakai sampai laku, yang ketiga adalah ini yang kita infakkan di jalan Allah dan kita sedekahkan, itu akan menjadi bekal kita di akhirat. Ada 3 memang. Ya, jadi ini mungkin ini Pak, kurang lebihnya saya maaf. Waktunya habis. Bentar waktu itu masih udah manggil. Iya. Acara yang terakhir penutupan. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf dan dimaklumi. Mari kita tutup acara ini dengan alhamdulillah basmalah, hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tutup. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.